Banyak hal yang dapat kita lakukan yang punya banyak manfaat untuk semua orang. Contoh hal kecil dari hal menanam tanaman apapun itu, dari depan rumah, dari depan jendela rumah mungkin gitu. Itu punya banyak manfaat baik dari segi kesehatan ataupun untuk masyarakat dan juga keluarga kita sendiri. Dan ini menjadi bahasan kita pada hari ini bersama Pak Gunadi. Selamat siang, gimana kabar Pak Gunadi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Pak Gunadi ini merupakan salah satu anggota ya, dari pengurus dari komunitas Ayo Menanam Indonesia, komunitas kami gitu ya. Nah, menarik Pak Gunadi. Jadi kan sesuai dengan tema kita hari ini, menanam dari rumah menuai kebaikan. Artinya banyak manfaat dari menanam apapun ya di sekitar rumah gitu ya. Bisa diceritakan dulu nggak Pak? Ini kok apa yang melatar belakang ini Bapak untuk membentuk komunitas kami ini? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih nih TPRI dan mengundang kami komunitas Ayo Menanam. Jadi didasari dengan kita ingin menumbuhkan ya kesadaran masyarakat pentingnya menanam, peningkatan kualitas hidup dalam hal konsumsi pangan juga. Sehingga kita untuk memastikan itu semua harus kita bisa memastikan bahwa olahan atau hasil itu yang memang kita kelola sendiri. Sehingga dari segi kualitas pangannya kita tahu. Nah, dengan begitu kita dengan cara kita menanam sendiri kita bisa memastikan itu. Nah, banyak pekarangan-pekarangan yang belum termanfaatkan. Nah, itu kita coba menyadarkan pada masyarakat bisa kita manfaatkan untuk menanam sebagai sebuah produksi ya. Bisa kita konsumsi sendiri dan pada akhirnya juga bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Secara itunya. Jadi awalnya seperti itu karena kita melihat di perkotaan khususnya ya. Benar. Banyak orang tidak mau menanam, alasannya nggak punya lahan. Nggak punya lahan. Kalau menanam harus punya lahan yang luas dan sebagainya. Nah, dengan komunitas ini kita ingin masyarakat tumbuh kesadarannya bahwa tidak perlu lahan yang luas, tetapi kita masih bisa beraktivitas menanam dan itu kita bisa mendapatkan manfaatnya. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Oke. Pak, saat ini sudah berapa banyak anggota yang tergabung dalam anggota KB ini? Anggota kita hampir 150-an ya. Banyak ya? 150 ya? Iya. Nah, ini apa yang melatar belakang kok punya semangat sama-sama nanam ini awalnya gimana ceritanya? Ya itu tadi, kan kita kadang-kadang gitu, begitu kita ngelihat keluar rumah nggak ada yang bisa kita nikmati, tapi kalau ada tanaman kan beda. Nah, dengan begitu diawali dengan kita menanam, baru kita bisa tahu, oh fungsinya menanam kita bisa rasakan setiap hari gitu. Oke. Nah, ini menariknya gini Pak, kan tadi kan Bu Gunadi bilang sempat kalau misalnya kita menanam udah mulai merasakan manfaatnya nih kita. Apa sih sebenarnya yang Bapak bisa sampaikan ini manfaatnya itu apa gitu setelah menanam? Iya, yang pertama dari pekarangan ya, pemanfaatan pekarangan yang kita bisa kelola, bisa kita tanam sayuran. Nah, sayuran ketika kita konsumsi dengan apa yang sudah kita tanam, nah itu paling tidak kita sudah bisa memastikan bahwa sayuran yang kita konsumsi adalah sehat. Sehingga pada akhirnya ya, badan kita jadi sehat juga. Gitu. Jadi ikut ngurusin juga jadi sehat juga. Waktu kita ngurus juga sehat ya. Karena tanaman kita sendiri, kemudian waktu panen kita juga ngerasakan bahwa ini sehat karena kita konsumsi sendiri juga. Pada akhirnya seperti itu. Kayaknya banyaklah kenikmatan yang bisa kita rasakan ketika kita bisa menanam, kita bisa dapat hasil dan yang pada akhirnya kembali pada diri kita ya, terserah pada diri tubuh kita juga jadi sehat. Jadi itu salah satu manfaatnya gitu ya. Bukan salah satu, bukan banyak gitu. Banyak manfaatnya. Salah satunya dapat sehat ya. Semua, dapat penghasilan juga tambahan gitu ya. Dan jangan ini lupa, ketahanan pangan keluarga bisa tercukupi dengan pemanfaatan pekarangan yang ada di sekitar kita. Oh iya benar sih. Jadi kalau kita mau tanam, misalnya waktu harga cabai mahal kan, karena kita punya tanaman cabai di rumah, jadi murah. Kita bisa metik sendiri gitu. Yang nggak boleh tuh ada Pak mungkin. Apa itu? Kan ini punya manfaat karena kita nanamnya di perkarangan rumah. Yang nggak boleh di perkarangan rumah orang. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh nanti diambilnya. Atau kita diminta tolong boleh. Boleh. Kalau diminta. Cuman kalau asal tanam di tanah orang nggak boleh ya Pak ya. Nah menarik Pak Gunadi. Ini kan kalau aku sempat lihat-lihat atau baca-baca sekilas tuh sejak dari 2016 ya kita sudah mulai berorganisasi ya. Pak Gunadi ini kalau misalnya boleh tahu nih sebagai apa sih pengurusnya, sebagai ketua atau saya memang yang menginisiasi lah ya bahasanya juga gitu. Lampung. Jadi saya ajak teman-teman, kebetulan saya ini ASN ya di
Dinas Pertanian Provinsi Lampung gitu. Jadi saya lihat teman-teman penyuluh ini kayaknya masih bisa kita fungsikan. Nah, kita ajak bergabung teman-teman yang ASN yang di penyuluhan. Yuk kita munculkan kesadaran lah masyarakat supaya bisa menanam, sehingga nanti ketahanan pangan keluarga kita tercukupi semua. Jadi yang bahasanya pangan kita nggak sehat misalnya, itu tidak terjadi lagi. Kita sudah bisa memastikan keluarga-keluarga kita sehat dari apa yang kita tanam. Benar. Dan itu dari mulai yang kecil-kecil, dari sayuran ya. Dari ini, kemudian bisa tanam cabai dari bertahap. Yang penting memulai menanam. Mulai. Nah, tadi kan menariknya Pak Gunadi ini merupakan salah satu ASN dari Dinas Pertanian gitu ya. Apakah memang organisasi ini pancang tangan pemerintah atau individu aja? Enggak, individu. Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Karena kita melihat memang perkembangan saat ini gitu kan, populasi semakin meningkat gitu. Perkotaan ya semakin sedikit lahan kosong gitu kan. Artinya ini memanfaatkan, kalau bahasanya itu urban farming ya. Memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekitar rumah gitu ya kan. Pak, kalau misalnya banyak teman-teman yang ingin bergabung gitu kan dalam organisasi, mereka tertarik nih menanam, kebetulan di sebelah rumah ada lahan kosong gitu kan yang pengen dimanfaatkan. Awalnya gimana, Pak? Ya, yang penting mau menanam ya. Mau menanam. Nah, insya Allah nanti kita bisa kontak atau hubungin kami. Nah, secara online juga bisa atau dengan WA. Nanti kita akan masukkan ke grup WA kita. Nanti kita secara otomatis akan jadi anggota kami. Oh gitu. Mudah. Tidak ada besaran khusus, nggak ada. Nggak ada ya? Ada iuran khusus gitu atau? Sukarela aja ya. Bahkan kita lebih banyak berbagi ya. Emang ini berbagi ya. Kalau gitu, saya masuk aja kayaknya. Siap. Banyak-banyakin bibit gitu nanti saya tanam. Harus banyak yang diuntungkan ya. Tapi Pak, ngomong-ngomong dari 100 anggota yang ada ya, yang tergabung dari 2016 itu, banyak hal berkesan yang bisa diceritakan ke teman-teman mungkin setelah tergabung dalam organisasi? Ya, alhamdulillah mereka merasakan sendiri ya manfaatnya dari komunitas ini. Salah satunya itu tadi, mereka bisa belajar menanam dan menanam budidaya tanaman hampir semua yang kita bisa kembangkan ya. Bukan hanya tanaman sayuran, tapi juga bisa tanaman bunga dan sebagainya. Sebagai sebuah penyejuk mata juga kita kembangkan. Pelatihan-pelatihan juga pernah kita lakukan, sehingga mereka juga punya ilmu. Kalau Mas Guntur misalnya, punya semangat menanam aja, tapi nggak punya ilmunya, bisa jadi kan nggak bagus hasilnya. Iya, benar. Dengan begitu, dengan adanya komunitas ini paling tidak anggota bisa kita sharing ya, sharing sama-sama, karena termasuk pernah kita juga libatkan beberapa dosen, bahkan pembina kita dosen pertanian di Unila gitu kan, Pak Heri itu juga pembina kita di kami, karena memang basic itu yang kita angkat supaya jadi penambah atau wawasan kita di komunitas. Jadi memang yang menarik itu nggak cuma soal menanam aja, justru ilmunya itu yang mahal. Karena saya punya pengalaman Pak waktu itu. Jadi saya nanam pohon alpukat gitu kan. Pohon alpukat saya tungguin gitu, nggak tumbuh-tumbuh. Ternyata yang saya tanam itu pohon duren gitu. Hasilnya beda berarti. Ya itu bahasanya kan yang penting nanam, udah itu kita tunggu. Padahal tanaman tuh perlu perawatan, perlu nutrisi supaya dia tumbuh, kemudian berbunga, kemudian berbuah. Itu perlu perawatan semua. Nah, itu harus ada ilmunya. Makanya di komunitas ini kita mengupayakan agar anggota-anggota kita punya basic juga untuk menanam, kemudian ada tambahan ilmu sehingga nanti ada manfaat yang bisa didapat. Pak, dari menanam, tema kita kan menuai kebaikan. Benar. Menurut Pak Gunadi sendiri deh, kalau misalnya teman-teman dari komunitas ini sudah mulai menanam gitu kan, artinya punya banyak menuai kebaikan atau manfaat untuk masyarakat sekitar. Bisa diceritain apakah memang teman-teman ini punya program khusus gitu, yang punya tanaman hidroponik mungkin di rumah, bisa bagi-bagi ke tetangganya atau gimana? Ya, saya mulai dari diri saya ya. Ketika saya punya tanaman hidroponik di rumah itu ada 1.000 lubang. 1.000 lubang. Banyak itu ya? Dari awal, ya awalnya dari sedikit dulu. Kemudian kita mulai bertahap sampai 1.000 lubang. Itu sampai saya bilang sama tetangga-tetangga, silakan ambil walaupun nggak bilang. Jadi kalau bahasanya saya halalkan, silakan ambil, mau pas nyayur ambil. Nah itu manfaat masyarakat. Dari situ saya juga jadi terkenal kan. Pak Gunadi terkenal suka bagi-bagi sayur. Bagi sayur. Tapi awas kalau Pak. kita
harga misalnya sayuran nih harga cuman 2.000 atau 5.000. Kalau kita ngasih orang itu 2.000 kan kecil nilainya gitu. Tapi begitu kita kasih sayuran, makasih Pak Gun. Nah, jadi tapi rumah Pak Gunadi nggak deket pasar kan? Enggak. Bahaya nanti. Takut tuh diubur-ubur tukang sayur. Saingan. Saya jual sayur, Bapak tuh bagi-bagi gitu. Tapi ini merupakan salah satu salah satu kemanfaatan untuk masyarakat sekitar ya. Masyarakat juga jadi merasakan kemanfaatan dari kita menanam, kemudian kita juga masih meluaskan ya sayap untuk supaya semua masyarakat merasa itu. Dan insya Allah mohon doanya ini TPRI kita lagi MOU juga nih dengan Pak Gub. Artinya pemerintah juga sudah mulai welcome dengan kami. Kami juga pernah dapat bantuan APBD dari Pemprov juga. Nah, tahun ini insya Allah kita MOU dengan Pak Gub, Gubernur Lampung, dalam ini untuk pengelolaan PKK Gerobak, tapi salah satunya kita pengen mengembangkan namanya urban farming. Urban farming tadi? Urban farming, pertanian perkotaan, jadi kita nanti bekerja sama juga dengan ibu-ibu PKK. Jadi ibu-ibu PKK selama ini ya di komunitas kami, di kebun kami yang ada di Kedaton, kita sudah kerjasama dengan ibu-ibu PKK, ibu-ibu KWT, kita adakan pelatihan, kemudian bahkan kita punya binaan kelompok wanita tani, itu yang lokasinya di kebun kami, kebun komunitas Ayo Menanam, sehingga kita fungsikan ibu-ibu supaya menanam mereka. Dan saat ini KWT ini kita tugaskan untuk bagian pemasaran. Pak, ini menariknya kan udah Pak Gub juga sudah mau MOU gitu ya artinya. Apakah ini memang ada kaitan dengan Astacita juga? Sangat. Sangat ya. Jadi ketahanan pangan keluarga itu sangat penting. Sampai kita sudah punya program pengembangan ke depan, bagaimana kita menurunkan angka stunting di Provinsi Lampung. Nah, kita lagi juga mengembangkan potensi-potensi yang lain, yang itu fungsinya memanfaatkan pekarangan rumah. Sehingga tidak lagi kalau bahasanya ada luasan 1 meter kali 1 meter itu nggak berfungsi. Tapi bisa bermanfaat. Kita tanam, bisa kita pelihara ikan bisa, pelihara ayam juga bisa, sebagai sebuah kebutuhan gizi bagi kita ya, bagi keluarga. Internal keluarga dulu gitu artinya. Iya, itu sangat stunting itu kan mulai dari keluarga ya Mas. Benar. Jadi bukan kita pemerintah bukan, tapi tugas keluarga mencukupi itu. Nah, kita bisa lewat dengan bagaimana kita mulai dari menanam, kemudian kita lanjut ke yang lain, misalnya pengembangan yang lain itu bisa. Nah, ini menariknya gini Pak, mungkin banyak masyarakat yang belum, sebenarnya mereka tuh tertarik gitu Pak ya, mungkin tertarik pengen punya hidroponik gitu, tertarik pengen punya ayam petelur sedikit untuk memenuhi kebutuhan internal keluarga gitu kan. Tapi kan yang mereka khawatirkan, mereka nih misalnya nggak punya modal gitu. Nah mungkin Pak Gunadi sini bisa menjelaskan, kalau misalnya kita punya perkarangan yang sempit gitu kan, kira-kira untuk pemula Pak memenuhi kebutuhan kita sendiri nih, perlu modal berapa Pak? Sama tanaman apa kira-kira yang praktis deh menurut Bapak untuk awal-awal? Jadi kalau mau mulai menanam, insya Allah modalnya nggak banyak. Yang penting ada tanah. Kalaupun nggak ada tanah, bisa kita minjem tanah. Minjem tanah atau beli tanah ya, pakai polybag dan sebagainya itu juga bisa. Itu dengan modal yang seadanya yang kita punya. Kalau mau modal 10.000, dari modal 10.000 bisa kita tanam. Ya. Kalau misalnya kekurangan bibit, insya Allah nanti bisa hubungin kami, kita akan coba sediakan bibit. Yang penting mau niat nanam, masuk ke komunitas kami, kita fasilitasi. Nah, insya Allah nanti kita kembangkan itu juga lewat pemenuhan gizi yang lain, sumber protein bisa dari ikan. Nah, kita lagi kembangkan di telur. Telur juga ada ya? Telur ayam kampung. Ini lagi kita kembangkan juga di kebun kami. Mudah-mudahan nanti jadi salah satu program tambahan dari kami untuk bisa pemenuhan gizi di keluarga. Jadi kalau misalnya, mungkin banyak programnya ya, program utamanya kalau ini kan komunitas pertanian. Bener. Minimal mungkin ada gerakan satu rumah, satu hidroponik. Bener. Ini ditambahin sekarang satu rumah, satu kandang ayam gitu ya? Bisa, sangat bisa. Butuh cuman 1 meter kali 1, itu sudah bisa ternak ayam dan menghasilkan. Nah kalau misalnya mau banyak tahu ilmunya, mungkin percakapan kita sedikit terbatas di sini Pak. Bisa kontak di mana sosial media kita? Aktif nggak? Aktif insya Allah ya, di Ayo Menanam ID, jadi di situ kita ada, atau kita langsung hubungin ke saya. Kebetulan saya sebagai sekretaris juga di situ. Langsung kontak di nomor kontak saya. Kalau misalnya mau main ke base camp, di mana Pak base campnya? Iya, base camp kita
Kebetulan di tengah kota sebenarnya. Oh, tengah kota. Di tengah di Kedaton, di Kecamatan Kedaton, tepatnya di Kelurahan Surabaya, di Jalan Danau Toba. Oh, Kalau iya. masyarakat Bandar Lampung mungkin hampir kenal dengan Advent lah ya, Iya, sakit benar, rumah sakit Advent. Advent. Nah, nggak jauh dari Advent, bisa di situ, insya Allah. Oke, jadi kalau misalnya yang tahu nih, justru di daerah apa tadi Danau Toba tadi ya, Iya. Surabaya tuh sempit-sempit sebenarnya ya. Bener. Boro-boro ada halamannya buat parkir aja depan rumah Susah, gitu, ya. susah gitu ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk pekarangan. Ya, luasan kita cuman ada sekitar 300 meter persegi. 300 meter persegi, ya. Tapi Cukup. alhamdulillah, insya Allah masih bisa asik lah kayak gini nongkrong-nongkrong gitu sambil ngopi gitu, sambil bicara tanaman, sambil bicara bagaimana belajar menanam dan sebagainya, kita sediakan ruang-ruang itu di situ. Oke, Pak, mungkin ada nggak sih program-program dari teman-teman komunitas Ayo Menanam ini sosialisasi gitu ya ke masyarakat Iya. gitu, ajakan untuk kalau kita kan bahasanya apa ya, woro-woro ya Iya, gitu ya. benar-benar. Buat kamu yang mungkin takut untuk mulai menanam Iya, benar. atau mulai ini gitu kan, ribet lah ngurusnya gitu. Ada nggak sosialisasi ke masyarakat juga? Ada. Dan insya Allah kita setiap waktu, ya, termasuk di sini ya, Iya, benar. kita ajak masyarakat, silakan menanam. Kalau masih kesulitan hubungin kami. Dan kita juga kerjasama dengan penyuluh-penyuluh pertanian, kemudian ibu-ibu PKK, kita sosialisasi lewat mereka juga, sehingga nanti timbul kesadaran masif, sehingga nanti bisa menggerakkan ya program Ayo Menanam. Oke, Pak Gun, mungkin tanaman apa yang paling praktis untuk dimulai gitu, perawatan mudah gitu. Kalau hidroponik deh, hidroponik. Hidroponik biasanya mudah, sangat mudah ya. Mudah semua Tapi gitu ya? biasanya terkendala biaya. Oke. Tapi bisa kita mulai dengan yang sederhana sebenarnya hidroponik itu. Kita punya botol air mineral misalnya, kita bisa manfaatkan udah jadi bahan hidroponik untuk model belajar kita. Oh, Nah, iya, kalau kita memberikan pelatihan gitu biasanya, kalau kita memberikan pelatihan dengan alat-alat yang sederhana yang ada di sekitar kita, itu kita bisa manfaatkan. Makanya tadi dari modal yang kecil pun bisa. Misalnya nggak ada modal sama sekali, kita punya niat menanam, insya Allah Bisa pinjam modal Pak Gunadi gitu. bisa. Iya kan tadi kan kalau nggak punya modal, insya Allah gimana pinjam modal Pak Gunadi. Ada beberapa pihak sudah kerjasama dengan kami ya. Oh bisa, kita ada juga program dari Ada. Jadi kemarin juga BRI pernah kita Oke. dapat CSR-nya, kemudian ada beberapa pihak termasuk Pemda sendiri. Ya kita sebagai penggerak ya, penggerak. Jadi mudah-mudahan dengan gerakan-gerakan itu membangkitkan orang juga membantu. Kita juga lagi inisiasi yang namanya Basnas. Nah, ini sekalian ya di sini kita pengen dana-dana Basnas juga bisa manfaatkan untuk yang begini di dunia perkotaan. Jadi model-model pemberdayaan ekonomi keluarga lewat seperti itu, insya Allah lebih bermanfaat ya, dan berkelanjutan kalau bahasa kami ya, lebih berkelanjutan sehingga nanti masyarakat yang tadi nggak punya dana, terbantu gitu. Nah, Iya benar. nah harus difasilitasi. Nah, kemudian harus didampingi. Nah, kami siap membantu itu. Jadi ada beberapa program, bahkan salah satunya itu nanti jadi program unggulan kita akan coba gandeng beberapa kelas ya yang punya kepedulian juga untuk pengembangan atau paling tidak pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, itu kita gandeng. Nah, kita coba untuk pendampingannya, insya Allah. Masya Allah. Jadi memang manfaat organisasi ini memang harus bermanfaat untuk banyak orang ya. Ini contoh dari salah satu orang yang bermanfaat, Pak Gunadi ini terkenal se-Surabaya. Kelurahan Surabaya, Pak ya. Kalau di se-Surabaya belum ya? Di Kelurahan Surabaya. Di Kelurahan Surabaya. Karena memang di lingkungan kami sudah dapat itu pas program waktu itu di Jalan Danau Toba, Urban Farming yang dari BRI. Oh. Nah, kebetulan saya ditunjuk sebagai lokal hero. Local hero. Lokal hero-nya. Jadi Luar biasa. salah satunya itu ya paling seneng itu kalau masyarakat sudah mau menanam, merasa mendapatkan manfaat dari menanam, ya itu yang kepuasan tersendiri. Luar biasa. Kalau Pak Gunadi pernah jadi local hero, saya pernah jadi energy man. Save energy. Saya melindungi bumi waktu itu, Pak. Betul program saya tuh untuk orang-orang yang kira-kira ngebuang-buang air, tuh listrik yang nggak hemat itu saya menangani waktu itu. Wah, luar biasa. Lewat ikon lain masyarakat tapi. Tapi bisa kolaborasi tuh, Mas. Oh bisa ya? Ya, sangat similar. Jadi kita juga lagi mencoba permasalahan sampah di Bandar Lampung, coba kita selesaikan juga dengan program Ayo Menanam ini.
Wah, kalau gitu aku jadi tertarik pengen main ke rumah Pak Gunadi kapan? Siap. Insya Allah Kapan ada waktu luang boleh deh aku misalnya kayak bertamu ke sana. Kalau sore hari insya Allah full kita bisa Bisa ya. bisa ngobrol di Kayaknya pas masa panen aja Pak gimana? cocok gitu. Cocok gitu. Karena itu hampir panen tiap hari tuh Mas. Oh, panen tiap hari ya? Tergantung tanaman. Jadi karena kita sudah pola sehingga apa yang ketika orang berkunjung di kebun kami pasti ada panenan. Nah, gitu. Pasti ada yang dilihat karena memang polanya seperti itu. Dan alhamdulillah kita produk kita sudah ada yang mengambil di tiap harinya, bahkan kalau Mas Gun tadi bilang selada itu sudah hampir setiap hari kita sudah produk. Oke Pak Gun, aku ini pengen jadi salah satu sosok orang yang bermanfaat kayak Pak Gunadi ini. Misalnya aku pengen buat satu RT aku deh, misalnya kan, aku punya tanaman yang masyarakat atau tetangga aku tuh bisa ambil aja nggak apa-apa gitu kan. Minimal kita punya manfaat ya buat tetangga gitu. Nah ini punya nggak Pak program kira-kira? Oke, kita sosialisasi satu RT, nanti kita tanam bareng-bareng. Kalau misalnya terkendala modal, ada nih bantuan dari kita. Ada nggak Biasanya Pak? gitu. Kalau Mas Gun bisa menginisiasi di RT-nya, nggak usah banyak-banyak, 10 orang, 5 orang, kita akan datang. Bila perlu kita sudah bawa bibit. Wih, Gitu, jadi bibit tanaman misalnya. bibitnya boleh milih Pak? Misalnya durian trubus gitu. Itu biasanya susah nanamnya kan. Lokasinya terlalu. Jadi Kemahalan itu, Pak. jadi tanaman-tanaman kecil yang kita bawa biasanya cabai atau sayuran yang bisa langsung ditanam gitu kan. Menikmatinya juga nggak terlalu lama lah ya. 3 bulan misalnya kalau sayuran daun gitu misalnya sebulan sudah bisa panen sehingga ada gairah. Ada beberapa program yang sudah kita laksanakan seperti itu. Jadi ada misalnya ada teman coba diajak teman-teman yang lain dulu kita baru sesi nanti dari situ kita bisa kembangkan gitu sih. Jadi kuncinya berkelompok sih. Pak, aku pernah lihat postingannya nih. Kalau teman-teman dari komunitas ini kan pernah main juga ajak-ajak anak-anak sekolah gitu. Benar. Nah ini sebenarnya kalau misalnya program masuk ngajak anak sekolah itu apa mereka tuh gimana tuh programnya? Ngajaknya tuh? Saya kebetulan siap diundang juga ya di sekolah-sekolah. Oh iya. Alhamdulillah dari sekolah yang sudah bekerjasama dengan kita dan tanda kutip ya, kita nggak narik biaya dan sebagainya. Jadi sekolah nggak, misalnya sekolah nggak ada dana nih untuk ini, siap kami diundang. Untuk sosialisasi itu cara menanam juga bahkan paling kalau dia menimbulkan biaya misalnya hidroponik gitu ya. Nah silakan biaya nanti kita bantu untuk pembuatan dan prosesnya. Nah, baru setelah itu bisa mereka nikmati hasilnya. Oke, jadi masyarakat yang mungkin menyaksikan podcast ini, Pak Gunadi ini siap diundang gitu ya? Siap, sangat siap. Bukan hanya saya, jadi tim ya? Di tim kami sudah ada yang kebetulan hari ini yang saya diutus, gitu. Jadi nanti semua tim akan bergerak untuk memfasilitasi itu semua, insya Allah. Oke, Pak, mungkin terakhir ada pesan, harapan juga untuk organisasi ini ke depannya? Supaya lebih banyak lagi Pak Gunadi nih yang punya banyak manfaat ya. Kayaknya udah ada Mas Guntur nih. Insya Allah kalau ada bantuannya nanti Pak. Siap gitu. Jadi ke depan insya Allah mudah-mudahan kita lebih banyak manfaatnya lagi. Mudah-mudahan dengan pertemuan podcast di TPRI ini juga kami semakin luas juga untuk bisa memberikan manfaat dan mudah-mudahan tadi berharap dengan kerjasama kita dengan Pemprov. Komunitas Ayo Menanam kerjasama dengan Pemprov, banyak lagi masyarakat sampai tingkat desa bisa merasakan manfaat dari komunitas Ayo Menanam. Insya Allah gitu. Harapan gitu sih, cuma ada manfaatnya kita. Untuk ada manfaat untuk banyak orang ya. Karena sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat gitu ya Pak Garodi. Oke, terima kasih Pak Garodi. Ya. Pak Gunadi kok Garodi tadi kan? Pak Gunadi jadi gugup saya Pak. Gitu. Atas insight-nya hari ini obrolannya mudah-mudahan masyarakat yang menyaksikan podcast kita hari ini menjadi pemantik mereka ya kan untuk memulai minimal hal kecil apapun mulai dari menanam itu punya banyak manfaat untuk banyak orang gitu kan. Oke, terima kasih banyak Pak Gunadi dan sampai jumpa di episode selanjutnya.